Oke, selamat datang teman-teman. Kali ini saya bakal bahas tentang ekonomi teknik, yaitu tentang planning bisnis usaha bubur kacang. Eh, Baik, untuk tidak banyak menyita waktu, kita masuk saja ke pembahasan. Kenapa sih harus ngambil bubur kacang? Karena dilihat dari peluang dan prospeknya itu, jika melihat dari banyak sudut pandang, usaha ini terbilang cemerlang dan menjanjikan jika dibandingkan dengan usaha sajian bubur lainnya seperti bubur sumsum dan bubur ayam mungkin ya. Terus olahannya pun tidak terlalu rumit seperti bubur-bubur lainnya. Dan juga melihat masyarakat yang menyukai sajian ini juga banyak. Sehingga membuat saya kepikiran untuk merencanakan bisnis ini di kemudian hari. Lalu kita masuk ke alat dan bahan. Di sini alat ada etalase, kompor dan gas, panci, wadah, mangkuk, sendok, pisau, dan seterusnya. Lalu ada bahan utama dan bahan pelengkap. Dari bahan utama terlebih dahulu ada kacang hijau, gula pasir, tepung sagu, garam, daun pandan, jahe, dan air bersih. Ya tentu bubur kan dikasih air ya. Oke, terus ada bahan kuah dan bahan pelengkap. Di sini ada santan, daun pandan juga termasuk ke dalam bahan kuah, garam juga, dan ada bahan pelengkapnya itu yaitu ada nangka dan daging kelapa muda. Baik, lanjut. Kita masuk ke asumsi usaha. Asumsi usaha bubur kacang ini mungkin dilihat dari masa penggunaan alatnya ya. Karena di sini rentan sekali jika kita lihat masa penggunaan talase selama 5 tahun, lalu ada kompor kompor serta tabung gas selama 4,5 tahun, panci selama 2 tahun, wadah, lalu ada mangkuk, sendok selama 5 tahun, pisau, meja dan kursi, serta peralatan tambahan seperti seperti wadah tisu, mungkin mau dikasih hiasan juga biar lebih menarik, itu termasuk ke peralatan tambahan. Baik, lanjut ke analisa biaya operasional. Di sini kita lihat ada penyusutan etalase. Di sini ada biaya tetap, maksudnya maaf, biaya tetapnya itu meliputi penyusutan etalase, kompor dan gas, panci, wadah, mangkuk, sendok, pisau, meja, dan kursi, serta alat tambahan. Mungkin biaya tetap ini adalah biaya penyusutan dari peralatan itu tadi ya. Setelah kita jumlahkan, hasilnya itu adalah 2.655.000. Lalu kita masuk ke biaya variabel. Nah, biaya variabel ini mungkin biaya variabel ini adalah sebuah bahannya. Karena biaya variabel itu kan adalah biaya yang terikat. Jadi kadang bahan kan tidak selalu tetap jumlahnya, jadi bisa berkurang atau bertambah. Setelah kita jumlahkan dan hasilnya adalah seperti ini, totalnya Rp100.000. Masuk ke slide selanjutnya, kita masuk ke perhitungan keuntungan. Oke, di sini ada biaya operasional. Biaya operasional ini adalah biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya tetap itu yang tadi yang penyusutan, dan biaya variabel yang meliputi bahan-bahan tersebut yang tadi kita sebutkan di bawah. Dan di sini ada jumlahnya 2.755.000. Lalu ada masuk ke estimasi penjualan per bulan. Jadi di sini penjualan rata-rata itu kita ambil 20 porsi per harinya. Jadi kita kalikan satu porsi 7.500 dan hasilnya adalah 150.000. Lalu 150.000 ini dikalikan 30 hari dan jumlahnya 4.500.000. Lalu keuntungan, sehingga diperoleh keuntungan per bulannya itu adalah laba sama dengan total pendapatan yang ini tadi dan dikurangi total biaya operasional yang tadi 2.755.000.
dan hasilnya adalah Rp1.745.000. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa jadi keuntungan yang bisa kita dapatkan dari hasil penjualan bubur kacang ini setiap 1 bulannya adalah Rp1.745.000. Ya bagi kalian teman-teman semua yang mau merintih usaha, ini mungkin adalah jalan yang tepat karena usaha ini tidak terlalu rumit dan juga tidak terlalu banyak menyita energi dan biaya yang banyak pula gitu kan. Jadi ada baiknya bisa kalian coba nanti. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih belajar dan banyak kesalahan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.